Shalom anak-anak ibu yang ibu kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat suara kita. Kita angkat satu pujian, kita mau jalan serta Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dalam serta
bernyanyi buat Tuhan karena Dia adalah Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bernyanyi untukmu Tuhan. Kita mau tetap bernyanyi buat Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah yang membuat kita tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Tak berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Terima
Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus yang mengajarkan kita untuk kita mengasihi firman Tuhan. Haleluya. Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Halo semuanya. Ya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak-Mu, sehingga kami mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Oke semuanya, adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Ajaib, puji Tuhan ya. Kita semua sehat-sehat, kita semua diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita buka Alkitab kita dulu yuk. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 25 sampai 40. Ya, semuanya sudah siapkan Alkitabnya. Kita baca Alkitab kita. Nah, saat ini Ibu Erni akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, dan adik-adik boleh ikuti dari rumah. Oke? Ya, dari firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ibu Erni akan bacakan ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Mereka ini adalah dua rasul pada zaman itu, dan mereka pada saat itu di penjara. Mereka dipenjara, mereka difitnah, mereka kemudian dipenjarakan. Tetapi ketika mengalami situasi yang sulit, apakah mereka putus asa? Tidak. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi pengharapan mereka tetap kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika doa, ketika kita memuji nama Tuhan, yang terjadi adalah kuasa Tuhan terjadi. Mukjizat Tuhan terjadi. Penjaranya tiba-tiba terjadi goncang. Aduh, besi-besinya lepas. Sampai pintu di penjaranya juga lepas. Penjaranya jadi goncang semuanya ya. Sampai akhirnya penjaga penjaranya ketakutan. Aduh, gimana nih? Kalau mereka kabur gimana? Kami yang bisa-bisa nanti kena hukuman. Mereka mau bunuh diri deh. Tapi Paulus dan Silas bilang apa? "Kami tetap di sini, kamu jangan takut." Dan mereka bilang, "Aduh, gimana dong caranya?" Kamu harus percaya kepada Tuhan. Nah, sebenarnya ya anak-anakku sekalian, saat ini kita juga mengalami hal yang sulit. Ya kan? Apa sih hal sulit yang kita alami sekarang yang lagi menjadi menjadi masalah di seluruh dunia? Semua mengalami. Ya, itu adalah pandemi virus corona. Saat ini kita semua mengalami masalah. Nah, Ibu Yani mau kasih contoh ya. Ini ibaratnya adalah kita, ya. Ini adalah kita, hati kita. Apakah hati kita percaya kepada Tuhan ketika ada masalah? Atau kita ragu-ragu, "Tuhan, gimana nih? Virus coronanya kok nggak hilang-hilang ya?" Kita jadi nggak percaya, kita jadi ragu-ragu. Capek deh Tuhan, sekolah dari rumah. Ya, ada siapa yang suka mengeluh? Ada yang sudah mengeluh. Terus nanti dikasih tugas, jadi nggak pergi ke sekolah, kan jadi nggak dapat uang jajan. Ya kan, biasanya pergi sekolah dapat uang jajan. Sekarang karena belajarnya dari rumah, nggak dikasih uang jajan lagi, nggak bisa ketemu dengan teman-teman, kerjain tugas. Aduh, capek deh. Ya, harus kirim tugas lewat WhatsApp. Nah, siapa yang sudah mulai mengeluh? Siapa yang nggak percaya kepada Tuhan? Kita harus percaya kepada Tuhan ya. Ini contohnya diri kita, hati kita. Ting dung, ini dia masalahnya. Masalahnya tajam. Ada masalah. Kira-kira apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita ragu-ragu kepada kuasa Tuhan? Ini masalahnya, kemudian ini diri kita. Kita mau lihat ya, kira-kira kita percaya kepada Tuhan atau ragu-ragu ya? Kalau masalah itu datang ke hati kita dan kita ragu-ragu, apa yang terjadi? Sama seperti ini. Kalau ini misalnya kita tusukin, apa yang terjadi? Apakah jadi bocor, terus airnya jadi tumpah karena kita nggak percaya? Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti ini tadi, waktu Ibu bilang ini misalnya masalah ya. Aduh, banyak PR. Aduh, nggak dapat uang jajan. Aduh, nggak ketemu teman-teman. Masalahnya virus corona nih, nggak selesai-selesai. Pusing kepala. Lalu datanglah masalah itu, dan dia menusuk kehidupan kita. Dan dia akhirnya, apakah bocor? Tidak. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap memuji nama Tuhan. Sehingga hati kita tetap terjaga. Jadi nggak jadi bocor ya. Ketika kita ragu-ragu, ketika kita aduh gimana nih? Wah, jadi nanti dia seperti ini. Kalau misalnya Ibu buka, jadi bocor deh. Waduh, bagaimana ini? Nah, jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan supaya dia tidak bocor. Ya, itu adalah contoh dari kehidupan kita.
Nah, sekarang coba kalau misalnya kondisinya lagi sulit, terus kita bilang, "Mama beli pizza dong. Ma mau ayolah ke KFC makan burger." Padahal mama bilang, "Aduh nak, jangan ya. Sekarang ini lagi susah, mama gak punya uang, nanti aja ya." Terus kamu ulang tahun, "Ma pokoknya dirayain." Aduh, nanti aja nak ya. Mama lagi gak punya uang nih. Nah, apakah kita bisa tetap percaya kepada Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Paulus dan Silas, walaupun mereka di penjara, di penjara gak enak ya. Di penjara dingin, gak bisa nonton TV, gak bisa makan enak. Tapi Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan di penjara? Santai-santai, tidur-tiduran, capek deh, pusing. Atau mereka mengeluh kepada Tuhan? Enggak, mereka tetap bersukacita, mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa keluar dari penjara. Bahkan mereka juga menginjili penjaga penjara, sampai akhirnya penjaga penjara percaya kepada Tuhan. Dan mereka bilang, "Aku takut, jadi aku harus gimana?" Tadi ya di Alkitab dikatakan. Dan akhirnya Paulus dan Silas bilang, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, karena itulah yang menyebabkan kamu dan seisi rumahmu akan selamat jika kita percaya kepada Tuhan." Nah, sama ya adik-adik, seperti saat ini kondisi yang sulit, kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin kamu bilang, "Tapi Tuhan sampai kapan dia kok lama banget ya?" Semua adalah waktunya Tuhan, semua adalah kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita doakan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, juga untuk orang-orang yang sedang mencari antivirusnya ya, mencari antivirus dari corona sehingga nanti bisa diberikan kepada seluruh masyarakat, sehingga kita nanti semuanya bisa divaksin. Ya, kita tetap harus doakan, tidak boleh berputus asa, tidak boleh menjadi ragu-ragu, karena kita percaya semua adalah kuasa Tuhan. Jangan lupa ya berdoa ya. Sama seperti misalnya kita punya handphone, semua pasti punya handphone kan? Ya, karena harus belajar dari rumah jadi semuanya punya handphone. Kalau kita punya handphone, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dengan bu guru, kirim tugas dan sebagainya. Ya, sama kita juga harus berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Jadi Bu Erni juga mau sampaikan, janganlah jenuh, jangan lelah ya untuk terus berdoa. Dan setiap malam juga kita ada ibadah doa malam bersama, bisa bersama-sama berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada bangsa kita, bahkan untuk seluruh bumi ini, dan juga kita mendoakan orang-orang yang berjuang, ya khususnya untuk tenaga kesehatan, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara yang kita kasihi, supaya kita bisa tetap kuat. Ya itulah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan buat kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin.